Silahkan like, comment, share, subscribe. Terima kasih. Gratis loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita sekarang akan memasuki bulan suci Ramadan. Saat ini kita telah berada di penghujung bulan Syawal. Ada suasana yang berbeda di tahun ini. Ada aura yang tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita memang disuruh untuk bersenang hati, bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Dan kita pun senang pada hadir bulan yang mulia itu. Namun ada satu masalah, yaitu wabah corona yang sekarang telah melanda dunia. Di mana-mana orang sibuk, di mana-mana orang berupaya untuk mencegah menularnya virus tersebut. Tidak terkecuali di tanah haram. Kita sama-sama tahu hari ini Makkah dan Madinah pun ditutup untuk umum karena wabah tersebut tidak mengenal kasta, tidak memilih raja atau rakyat jelata, tidak menuju pada orang-orang tertentu saja. Bahkan para medis pun, tenaga-tenaga kedokteran atau para perawat pun banyak juga yang akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin, sebuah bencana, sebuah musibah, bagaimana kita harus menyikapinya? Rasulullah mengatakan, kalau engkau diberikan nikmat maka engkau bersyukur, kalau engkau ditimpa musibah maka engkau bersabar. Itulah ciri seorang mukmin sejati. Dan luar biasa memang kata Nabi, ajaban li amril mukminin. Sungguh ajib, sungguh luar biasa perkara orang beriman. Nah, hari ini ada musibah di antara kita. Maka di antara cara kita menyikapi musibah itu adalah kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita semua datang dari Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Lantas, bagaimana sikap kita di dalam melaksanakan amaliyah Ramadan, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan di tengah wabah yang merebak ini? Majelis Ulama Indonesia telah memberikan himbauan. Para ormas-ormas, tokoh-tokoh masyarakat juga telah menyampaikan pesan bahwa tetap kita laksanakan kegiatan-kegiatan seperti hal biasanya, namun tentu dengan meniadakan kerumunan yang banyak. Kalau selama ini kita ada pawai takbiran, kemungkinan besar tahun ini ditiadakan. Kalau tahun-tahun dulu kita ada festival arakan sahur, maka tahun ini dipastikan ditiadakan oleh pemerintah daerah. Termasuk peringatan Hari Besar Islam yang biasanya kita laksanakan dan mengumpulkan orang banyak pun kita tiadakan. Kenapa? Karena semua itu demi kemaslahatan. Dalam hukum Islam kita kenal ada yang namanya jalbul masalih dan darul mafasid. Apa itu jalbul masalih? Jalbul masalih adalah mengambil manfaat, mendapatkan kemaslahatan dari apa yang kita lakukan. Nah, di sisi lain ada darul mafasid. Jikalau berhadapan antara darul mafasid, menolak kerusakan, dengan mengambil manfaat, mana yang lebih didahulukan? Maka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat. Nah, tarawih beramai-ramai,
nuzul Quran berjamaah, festival, arakan sahur, takbiran segala macam itu baik. Tapi menurut para ahlinya, menurut tenaga kesehatan, potensi penularan virus itu terjadi pada kerumunan. Berapa banyak sudah contohnya, kita belajar dari Malaysia, kita belajar dari negara-negara lain. Jika terjadi kerumunan, kemungkinan besar meskipun hanya satu di situ yang terkena virus, 1.000 orang ada di situ, maka dia akan bisa cepat menyebar kepada orang-orang yang ada di situ. Maka masalah yang didapat dari acara-acara keagamaan yang banyak orangnya itu kita kemudiankan dan kita kedepankan darul mafasidnya, menolak kerusakan. Kerusakan apa? Kerusakan jiwa. Karena kemungkinan kalau kita hadir di situ, kemungkinan besar bisa saja tertular. Maka Islam mengajarkan kepada kita ada 5 yang harus kita pelihara. Yang pertama itu adalah hifzuddin, memelihara agama ini. Agama ini harus kita pelihara, kita pertahankan, dan jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, hifzun nafs, memelihara jiwa. Nah, disitulah letak poin pembahasan kita. Allah berikan kepada kita anugerah kehidupan, dan ini harus kita pelihara. Tidak boleh orang bunuh diri. Tidak boleh kita sudah tahu ada mudarat di situ kita masuk ke situ, tidak bisa. Tidak boleh. Wala tuhliku anfusakum, janganlah kau binasakan dirimu sendiri. Yang ketiga, memelihara keturunan, hifzun nasal. Maka dilarangnya zina itu karena tidak boleh orang menimbulkan kerusakan dalam zuriat. Anak zina mengacaukan keturunan, maka itu diharamkan zina. Yang keempat, hifzul akal, memelihara akal. Allah berikan kepada kita akal pikiran yang berbeda dengan hewan. Maka pembeda makhluk hidup antara manusia dan hewan itu adalah akalnya. Maka tidak boleh orang narkoba, tidak boleh orang minum khamar. Apa sebab? Karena itu akan menghilangkan akal manusia, merusak saraf-saraf yang ada dalam tubuh dia. Yang kelima adalah hifzul mal, melihara harta. Maka 5 perkara ini harus kita pertahankan. Nah, hifzun nafs, memelihara jiwa, itu kita kedepankan. Jangan sampai kita mati konyol karena girah, karena semangat ingin beribadah, melaksanakan tabligh akbar segala macam, yang kemungkinan besar kita tidak tahu di antara yang hadir di situ bisa saja ada orang-orang luar, ada orang-orang yang telah kontak dengan orang yang terkena virus, dan itu akan menular ke jamaah-jamaah lainnya di situ. Maka itu apa yang telah diambil oleh negara, kebijakan pemerintah, dan disupport oleh ormas-ormas Islam termasuk Majelis Ulama Indonesia, tentunya itu adalah pertimbangan kemaslahatan bagi seluruh umat. Sebagaimana kaidah usul fiqh mengatakan, tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin terhadap umatnya itu selalu dalam bingkai kemaslahatan. Tentu bukan untuk memberikan atau mencelakakan umatnya, tidak, tapi untuk kebaikan. Mari kita taati himbauan itu. Tetap kita laksanakan tarawih, tetapi mungkin dalam jumlah yang terbatas, tidak banyak. Kalau di rumah masing-masing juga lebih baik, gitu ya. Inilah kesempatan kita untuk mengajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita bagaimana beribadah dengan baik. Bagi yang belum pernah jadi imam di masjid, inilah kesempatan kita untuk menjadi imam bagi keluarga kita, di rumah kita, apa adanya. Tidak perlu memaksakan seperti bacaan yang harus sepasih imam di masjid kita umpama, tapi yang penting kita laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kita berbuka bersama, kita tarawih bersama dengan anggota keluarga kita, dan kita laksanakan amalia-amalia lain. Kita bisa lebih banyak untuk berkumpul dengan keluarga, bisa lebih banyak mengajarkan mengaji, dan seterusnya. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.